Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. (261) Pompa air. Sean Octavian tampaknya sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Ivan Reed. Kata-katanya tenang. Tangannya berada di belakang punggungnya. Dia tampak seperti seorang ahli dan berbicara dengan fasih. "Tuan Reed, jangan khawatir. Setelah Anda mati, saya akan menjaga istri Anda, menggunakan harta karun Anda, dan mengambil alih semua yang Anda miliki. Tenang saja, saya tidak akan mengabaikan mereka." Harta karun di mulutnya mengacu pada benda yang membunuh Yang Kau. Dia yakin Ivan Reed membunuh Yang Kau dengan harta karun itu. Alasan untuk menunggu di sini juga adalah harta karun itu. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan naik ke tingkat berikutnya. "Keluarga Simon, apakah kalian ingin melawan keluarga Mac?" Wajah Haley muram dan gugup, menunggu dengan sekuat tenaga. "Keluarga Mac akan bertarung habis-habisan. Meskipun kami tidak bisa menghancurkan kalian, kami masih dapat menghancurkan sebagian dari kalian. Ketika dua keluarga bangsawan saling bertarung, keluarga yang lain akan mengambil keuntungan dari kita. Keluarga Simon kalian juga akan menderita." Haley memegang sarung pedang dan bersiap untuk menghunuskan pedang kapan saja. Pada saat yang sama, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Ivan Reed, "Tuan muda, ketika kita bertarung nanti, kamu pergi dulu. Dengan kekuatan kami dapat menahan mereka untuk sementara waktu. Joseph akan menunggumu di dalam mobil. Kamu bisa kembali ke kediaman keluarga Mac dan balas dendam untukku setelah kamu menjadi lebih kuat." Haley yakin Ivan Reed akan melampaui Sean Octavian jika diberi waktu. Selama dia masih hidup, keluarga Mac bisa lepas landas dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. "Haley, apa kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus melawan keluarga Simon untuk seorang sampah?" Ketika Harry Simon hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, Sean Octavian bergerak. Tidak ada peringatan apapun. Meski sudah tua, tubuh Sean Octavian sekuat makan tutul. Dengan satu langkah, seluruh orang terpental dalam sekejap. Tempat dia berpijak langsung hancur dan meninggalkan jejak yang dalam di jalan aspal. Shh. Angin kencang bertiup. Lalu, pada jarak 3 meter, dia sudah mendekati Ivan Reed dalam setengah detik. Kedua mata yang pucat itu terasa dingin. Pada detik yang sama, "Cakar makan tutul!" Sean Octavian berteriak dengan suara yang dalam, seluruh tubuhnya bergejolak dengan energi dari roh, dan 5 jari mengembun menjadi bentuk cakar makan tutul dan merobek ke arah Ivan Reed. Udara sepertinya terkoyak, dan suara mendesis keluar. Kecepatannya sangat cepat. Ahli seorang tingkat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan Haley. Begitu Sean Octavian mendekat, dia terhuyung mundur oleh gelombang udara yang tak terlihat. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, cakar makan tutul hampir mendekati Ivan Reed. Sudah terlambat untuk menyelamatkan atau mengingatkannya. Ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Untuk pertama kalinya, Haley dengan jelas merasakan kesenjangan antara keluarga bangsawan yang baru dipromosikan dan keluarga bangsawan kuno ini. Keluarga Mac tidak akan bisa mengejar Sean Octavian dalam 10 tahun, bahkan 100 tahun. Menghadapi ahli seperti itu, Ivan Reed tidak mungkin bisa hidup, bukan? Dia pasti mati. Haley merasa sangat tercengang. Orang licik ini sama sekali tidak beretika. Ketika Haley merasa putus asa, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia melihat Ivan Reed yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba mundur selangkah. Dia berhasil menghindari serangan cakar itu dengan sudut yang sangat tajam. Sean Octavian layak menjadi ahli yang terhebat. Meskipun dia sedikit terkejut dan tertegun pada saat gagal, dia segera bereaksi, mengubah gerakannya, dan menyerang lagi. Namun, dia gagal lagi. "Tidak mungkin!" Sean Octavian mengerutkan kening. Pertama kali dia gagal, dia bisa menganggap Ivan Reed beruntung. Tetapi untuk kedua kalinya, hatinya menegang, dan dia menjadi semakin panik. Bocah ini tidak sederhana. Namun, karena dia sudah menyerang, dia tidak bisa menarik diri lagi. Boom! Dia menjalankan energi dari roh di tubuhnya dan bertarung habis-habisan. Dalam sekejap, kecepatan dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Boom boom boom! Suara abnormal terdengar dari setiap persendiannya. Di sekeliling tubuhnya, badai yang bergejolak mengelilingi tubuhnya dan meniup jubahnya. Kerikil dan puing-puing di sekitarnya melayang bersama udara tipis. "Tuan muda lari!" Ivan Reed mengulur waktu, dan Haley segera menghunus pedangnya dan bergerak. Kilatan cahaya pedang yang dingin terasa, lalu diikuti serangan dari pedang. Shh. Bilah tajam menari-nari di bawah sinar bulan,
seperti ular berbisa yang akan menggigit leher Sean Octavian. Namun, Sean Octavian menghempiskan pedangnya. Pedang itu bersenandung dan bergetar seketika, dan kekuatan spiritual yang besar bergegas menuju Hailey di sepanjang pedang panjang itu. Pedangnya jatuh dari tangannya dalam sekejap karena tidak bisa dipegang dengan benar. Sebelum jatuh ke tanah, pedang yang mengikuti Hailey selama puluhan tahun pun patah. Sementara itu, Hailey langsung muntah darah. Wajahnya menjadi pucat, dan dia terhuyung mundur. Sean Octavian langsung bergerak maju dan bersiap memukulnya lagi. Kalau pukulan ini berhasil mengenai kepala Hailey, dia akan mati di tempat. Namun sebelum itu, sebuah tangan menahan Hailey dari belakang dan menstabilkan tubuhnya. "Tuan muda." Hailey melihat orang di belakangnya. "Anda harus pergi." Ivan Reed tidak mengatakan sepatah kata pun. Dalam sekejap, dia mengangkat telapak tangannya dengan cara yang sama tanpa trik mewah. Udara melonjak di sekitar seluruh telapak tangan dan melayangkannya dengan tegas. Pupil mata Sean Octavian tiba-tiba menyusut dan dia merasakan bahaya dari telapak tangan itu. Bahaya ekstrim. Pada saat ini, telapak tangan sederhana itu benar-benar memberinya perasaan yang menakutkan. Ivan Reed seperti kaisar yang berada di atas segalanya, membuat hatinya bergetar dan membangkitkan semacam ketakutan dari lubuk jiwanya. Dia ingin menghindarinya, tetapi sudah terlambat. Kedua telapak tangan telah bertabrakan. Paft! Telapak tangan yang merusak meledak, disertai dengan percikan darah. Telapak tangan Sean Octavian langsung hancur seperti ditusuk 1000 pisau. Serangan itu hanya permulaan. Energi dari roh yang menakutkan terus-menerus berputar ke arah lengannya. Lengan kanannya, termasuk lengan bajunya hancur berantakan. Otot dan pembuluh darah terputus di setiap inci, dan meledak menjadi darah pada detik berikutnya. Daging dan darah memercik ke wajah Sean Octavian. Ekspresinya menyakitkan dan mengerikan. Dia terlihat ketakutan. Dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Dia tidak pernah menderita rasa sakit seperti itu. Rasa sakit yang merobek jantung dan paru-parunya membuatnya sangat menderita. Namun, Ivan Reed masih tidak berhenti. Dia melangkah maju dan menampar Sean Octavian dengan telapak tangan yang garang. Boom! Sean Octavian berlutut di tanah dengan keras. "Kamu tidak mati setelah ditampar olehku. Kamu pantas bangga." Ivan Reed menatap Sean Octavian dengan mata yang tenang. Pria tua ini memang hebat. Ivan Reed saat ini tidak bisa mengendalikan kekuatannya sama sekali. Begitu dia menjalankan energi dari roh, serangannya pasti akan mencapai 90%. 90% kekuatannya sudah cukup untuk melumpuhkan Yangkou. Lalu, Sean Octavian masih hidup. "Kamu!" Sebelum Sean Octavian berbicara, Ivan Reed sudah tidak sabar untuk membuka tangannya yang besar dan meraih kepala Sean Octavian. Telapak tangannya mengarah tepat ke pusat titik akupuntur Bai Hui. Wang! Sebuah kekuatan isap besar bergejolak seperti penyedot debu, melonjak ke arah anggota badan Sean Octavian, 8 meridian, dan setiap neuron. Dalam sekejap, Sean Octavian tidak bisa berkata apa-apa. Matanya terbuka lebar. Dia hanya merasa bahwa ki di tubuhnya menurun dengan cepat seolah-olah ada pompa yang menguras sumber hidupnya dengan cepat. Bab 262, Matilah. Pertempuran antara Ivan Reed dan Sean Octavian terjadi terlalu cepat. Sampai sekarang, orang-orang dari keluarga Simon baru sadar dan menatap pemandangan itu dengan yang luar biasa dengan perasaan takut. Sean Octavian yang tak terkalahkan, berusia lebih dari 140 tahun telah dikalahkan. Dia berlutut di depan Ivan Reed. "Ivan Reed, cepat lepaskan Tuan Sean Octavian!" teriak Harry Simon. Lalu, dia tidak bisa tertegun terlalu lama dan segera memberi perintah. "Cepat, selamatkan Tuan Sean Octavian!" Pada saat yang sama, Yagil dan Rico melangkah maju. Mereka berdua juga petarung. Pada saat yang sama, belati biru muncul di tangan mereka. Seiring kekuatan energi batiniah melonjak, mereka menyerang Ivan Reed dari sisi kiri dan kanan secara bersamaan. 100 pengawal juga bergerak ke arah Ivan Reed. Sean Octavian dikalahkan. Wajah tua Hailey tampak bersemangat. Performa Ivan Reed jauh di luar ekspektasinya. Dia tahu bahwa keluarga Mac bertaruh untuk orang yang tepat. Pada saat ini, dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia berteriak pada orang-orang di belakangnya. "Hentikan mereka!" Namun, saat anak buah Hailey hendak bergerak, tiba-tiba Ivan Reed melayangkan tangan kirinya. Shh! Suara angin pecah terdengar. Terlihat lubang darah kecil muncul di kening Yagil dan Rico. 2 jarum perak dengan darah jatuh ke tanah. Mereka berdua pun terjatuh ke tanah dan mati di tempat. 2 tokoh penting dalam keluarga Simon meninggal dalam sekejap. Sebelum mereka mati, mereka juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Mata mereka juga mengungkapkan keganasan dan niat membunuh sebelum kematian mereka. Apa? Apa yang terjadi? Mereka semua mati. 100 petarung yang dibawa oleh keluarga Simon tertegun sejenak. Salah satu dari mereka melangkah maju untuk memeriksa situasi keduanya. Setelah memastikan tidak ada tanda kehidupan, dia tahu bahwa dua orang ini telah mati. Shh. Ivan Reed melemparkan 10 jarum perak dan menusuk jalan aspal yang keras itu. Seperti sebuah penghalang yang menghalangi keluarga Simon. Siapa yang berani melewati garis ini? Aku akan membunuhnya tanpa ampun. Pada saat ini, jalan lebar menjadi sunyi. Tidak ada yang berani bergerak lagi. Tatapan kepada Ivan Reed dipenuhi ketakutan dan kekaguman. Orang-orang dari keluarga Simon sangat hening. Terutama Harry Simon, seluruh tubuhnya gemetar. Dia baru menjadi tuan pendekar keluarga Simon selama sehari dan sudah bertemu hal seperti ini. Dia mulai merasa tidak nyaman. Dari serangan Ivan Reed hingga menundukkan Sean Octavian, lalu membunuh Yagil dan Rico, hanya butuh waktu kurang dari 10 detik. Harry Simon sepertinya telah mengalami momen tergelap dalam hidupnya dalam 10 detik. Kulit kepalanya mati rasa. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Bibirnya kering, dan dia terus menggeliat. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. 3 ahli dari keluarga Simon telah mati. Aura mematikan juga terus menyelimuti jantungnya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di matanya, Ivan Reed lebih jahat daripada setan, lebih sesat daripada orang gila. Lagi pula, bahkan jika dia iblis atau orang gila, dia tidak bisa menaklukkan Sean Octavian dan membunuh Yagil dan Rico dalam waktu sesingkat itu. Dia belum pernah melihat sosok yang begitu menakutkan. Dia menggigil ketakutan, dan butuh beberapa saat sebelum dia mengatakan sesuatu. Tuan Reed, malam ini hanya salah paham. Semua itu karena mereka, geluk. Harry Simon gugup dan menelan ludah, lalu melanjutkan. Itu semua diputuskan oleh generasi yang lebih tua dan tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Reed, kepala keluarga Mac, keluarga bangsawan harus bersikap harmonis satu sama lain, bukan? Lepaskan aku, oke? Dia terus memohon. Mendengar ucapannya, Haley yang sudah berusia 60-an tahun merasa sangat gembira. Lega sekali. Dalam hidupnya, dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Simon akan memohon padanya. Haha. Di masa lalu, merekalah yang harus memohon kepada beberapa keluarga agar bisa masuk menjadi keluarga bangsawan. Dia berpikir bahwa hidupnya telah selesai, tetapi tidak menyangka akan ada hari seperti ini. Meskipun dia terluka malam ini, Haley tidak merasakan sakit di hatinya. Sebaliknya, dia tertawa. Kemarilah. Ivan Reed melihat ke arahnya dan berkata dengan nada datar. Kaki Harry Simon melemas. Dia tidak ingin mendekat. Namun, dia tidak memiliki pilihan lain. Metode pembunuhan Ivan Reed terlalu aneh. Jika dia mendekat, mungkin masih bisa hidup. Namun, kalau dia kabur, dia pasti akan mati. Dia berhati-hati dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dalam jarak 3 atau 4 meter, dia tampaknya telah berjalan sepanjang hidupnya dan menghabiskan seluruh kekuatannya. Berjalan di depan Ivan Reed, dia tidak bisa lagi berdiri teguh. Kakinya melemas, berlutut dengan wajah pucat. Tuan muda! Ivan Reed tidak berbicara. Dia mengeluarkan darah dari ujung jari, kemudian menggunakan darah sebagai tinta untuk menggambar jimat di antara alis Harry Simon. Mantranya sudah selesai. Dalam sekejap, mantra itu mekar dengan cahaya berdarah. Cahaya bersinar selama beberapa detik dan menghilang. Kemudian, dalam penglihatan Harry Simon, jimat itu berubah menjadi tanda dan langsung menuju ke kedalaman pikirannya seolah-olah tertanam di jiwanya. Dia hanya perlu menutup matanya dan berpikir bahwa tanda darah akan muncul dalam kegelapan. Jimat ini sepertinya menahan jiwanya. Jimat ini bahkan bisa merenggut nyawanya kapan saja. Jimat ini disebut pengarah jiwa. Mulai sekarang, kamu akan menjadi budakku. Jimat pengarah jiwa, secara khusus digunakan untuk mengendalikan kehidupan manusia. Sebelumnya, dia tidak bisa menggambarnya karena energi dari roh yang tidak mencukupi dalam tubuh dan kekuatannya. Namun sekarang berbeda. Tangan kanannya menyerap energi dari roh dari tubuh Sean Octavian. Itu seperti Bagda, memberikan energi untuk Ivan Reed, yang melonggarkan tingkatannya, dan energi dari roh miliknya menjadi berlimpah. Dengan pengarah jiwa, dia tidak takut Harry Simon mengkhianatinya. Mulai dari saat ini, hidupmu ada di tanganku. Jika kamu berani mengkhianatiku, aku dapat membunuhmu hanya dengan memfokuskan pikiran meskipun jarakmu yang sangat jauh. Suara acuh tak acuh Ivan Reed bergema seperti guntur. Harry Simon tidak berani ragu. Dia bisa mendengar ucapan Ivan Reed tidak hanya di telinganya, tetapi juga di pikirannya. Perasaan berbicara dalam benaknya membuat hatinya bergetar hebat. Ya, tuanku. Panggil aku tuan muda. Ivan Reed berkata dengan pelan. Pergi.
Harry Simon membawa orang-orangnya pergi. Harry Simon bahkan tidak berani membicarakan tentang Sean Octavian. Pria tua itu berada di bawah telapak tangan kanan Ivan Reed dan tidak bergerak. Wajahnya pucat. Matanya penuh ketakutan dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak ada gunanya membawa orang seperti ini kembali. Tentu saja. Yang paling penting, apakah dia pantas merebut orang dari tangan Ivan Reed? 10 detik setelah Harry Simon pergi, Ivan Reed akhirnya melepaskan telapak tangannya. Rasa kegembiraan, kenyamanan, dan kepuasan muncul di hatinya. Ivan Reed secara intuitif merasa bahwa energi dari roh di tubuhnya melonjak. Dengan energi dari roh ini, dia seharusnya bisa menembus tingkat lebih tinggi. Kekuatan batinku menghilang? Begitu Sean Octavian ambruk ke tanah, janggut dan rambutnya memutih. Seluruh tubuhnya langsung menua. Lalu, dia bergumam pada dirinya sendiri dan tidak bisa bangun. Dia sangat ketakutan sampai tidak percaya apa yang terjadi hari ini. Tua bangka, kamu benar. Kita memang berjodoh. Kekuatan batin yang kamu sebut itu, aku akan mengambilnya. Ivan Reed menatapnya dengan santai. Karena kita berjodoh, maka aku akan menunjukkan belas kasihan dengan membunuhmu. Bab 263, Aula Imperial. Boom! Ivan Reed meninju ke udara. Semburan kekuatan tak terlihat mengalir keluar, lalu membuat dada Sean Octavian penyok ke dalam, dan tulangnya hancur berantakan. Matanya terbelalak, dan semua kilasan kenangan terbesit di matanya. Ivan Reed, kamu akan mati! Aula Imperial tidak akan melepaskanmu! Setelah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berbicara, Sean Octavian memiringkan kepalanya dan mati. Namun, terlihat cahaya biru yang berkedip di dalam matanya. Haley mengerutkan kening dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia mengambil pedang yang patah dan menikamnya di mata kanan Sean Octavian. Lalu, dia menggali chip berdarah yang seukuran kuku kelingking. Ini benar-benar chip otak komputer. Haley mengerang. Chip otak komputer? Ivan Reed sedikit bingung. Dia pernah mendengar tentang hal ini. Seseorang pernah mengusulkan konsep antarmuka otak komputer sekitar 100 tahun yang lalu, tetapi belum dipopulerkan sejak itu, karena terdapat celah yang berbahaya. Tuan Reed, secara sederhana, ini adalah chip yang menyimpan memori selama hidupnya. Chip tersebut terhubung ke internet dan dapat mengirim semua yang dilihat dan alami kembali ke server yang dimilikinya. Benda ini tidak banyak digunakan dan hanya sedikit orang yang akan menggunakannya. Ada risiko kesadaran dimanipulasi dan ingatan dibaca. Saya tidak menyangka dia akan memasang chip otak komputer, kata Haley. Server dari chip ini mungkin terkait dengan Aula Imperial yang baru saja dia sebutkan, Tuan Reed. Anda harus berhati-hati. Tidak sulit untuk menilai dari nada suaranya, bahwa orang dari Aula Imperial lebih kuat darinya. Benarkah? Aku berharap mereka bisa datang. Ivan Reed tidak takut dan justru berharap. Semakin banyak Bagda, semakin baik, bukan? Baguslah kalau kerajaan ayam Nia yang kecil itu tidak datang. Jika mereka berani masuk ke kerajaan Dragon Fury untuk mencari masalah, Ivan Reed akan memberitahu mereka apa itu ketakutan. Mulut Haley berkedut dan tak bisa berkata-kata. Pemikiran bos bukanlah sesuatu yang bisa dia fahami. Bagaimanapun, dia sudah sepenuhnya memahami kemampuan Ivan Reed yang mengerikan dalam malam ini. Dia benar-benar menaklukkan keluarga Simon dan menjadikan Harry Simon sebagai budaknya. Metode yang digunakan benar-benar sangat menakutkan. Dia beruntung tidak menjadi musuh Ivan Reed. Kalau tidak, keluarga Mac akan tidak ada lagi, kan? Mulai sekarang, nama Ivan Reed akan membekas di kalangan orang kelas atas Giant. Kebangkitannya tak terbendung. Lalu, keluarga Mac juga akan naik ke puncak bersama Ivan Reed. Apakah ada cara untuk membaca informasi yang tersimpan dalam chip ini? Tanya Ivan Reed. Tidak. Haley menggelengkan kepalanya. Chip ini terhubung dengan nyawa Sean Octavian. Jika dia mati, chip tersebut akan menggunakan energi terakhir untuk mengirim data kembali, dan kemudian akan menghancurkan diri. Sayang sekali. Awalnya, Ivan Reed ingin mengambil inisiatif untuk mencari Bagda merek Imperial itu, tetapi tampaknya rencana ini kemungkinan besar akan gagal. Jadi, dia hanya bisa menghela napas. Pada saat yang sama, kerajaan ayam Nia di luar negeri, pusat Aula Imperial. Aula Imperial dibangun dari baja dan merangkak seperti binatang buas di pusat kerajaan ayam Nia. Di aula rahasia, ada sebuah layar besar. Di layar lebar adalah peta kerajaan Dragon Fury. Peta itu memancarkan titik cahaya biru satu persatu, total ada 8 titik. Lalu, setiap titik cahaya biru ditandai dengan nama yang unik. Tiba-tiba, salah satu titik cahaya biru tiba-tiba padam. Seorang pria tua yang melihat layar lebar tiba-tiba tertegun. Sean Octavian, mati! Dia dengan cepat datang ke server dan melihat rekaman gambar Sean Octavian ketika dia masih hidup. Lalu, dia membagikan foto-foto ini kepada 7 orang anggota Aula Imperial yang tersisa di kerajaan Dragon Fury.
ditambah satu pesan. Pasti ada yang aneh dengan orang ini. Bunuh dia! Ivan Reed kembali ke villa yang diatur oleh keluarga Mark. Ivan Reed mulai berlatih tanpa henti, berpose dalam berbagai postur aneh, untuk menyerap energi dari roh yang direbut menjadi miliknya sendiri. Ivan Reed berkeringat deras, terengah-engah, dan sangat kelelahan. Namun, setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba mengendur. Kemacetan akhirnya tertembus, dan dia berhasil mencapai periode penangkapan energi tingkat kelima. Berdengung! Pada saat dia baru saja menerobos, cincin Gwynwood di jarinya tiba-tiba muncul dan bergetar. Cahaya yang menyilaukan dan kekuatan besar tiba-tiba mengalir ke dalam benak Ivan Reed. Detik berikutnya, pemandangan di depan mata Ivan Reed berubah. Dia ingat dengan jelas terakhir kali ini terjadi adalah dia putus dengan Patty Carrier. Ini adalah pertama kalinya dia memperoleh penglihatan batin dan metode kultivasi primordial. Perasaan ini kembali menyerang. Setelah panik sesaat, dia langsung merasa senang. Setelah menenangkan diri, dia menyadari dirinya sedang berada di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan ini, ada sebuah pintu. Pintunya yang juga berwarna hitam. Menurut logika, Ivan Reed seharusnya tidak dapat melihat dalam kegelapan, tetapi dia dapat melihatnya. Pintu hitam itu lebih gelap dari ruang sekitarnya, seperti energi jahat kental yang membuatnya merasakan semacam keanehan. Ivan Reed menenangkan diri, lalu mendorong pintu sampai terbuka. Saat dia masuk, Ivan Reed merasa bahwa dia telah datang ke dunia lain, di mana langit penuh dengan aura menakutkan dan berbahaya, dan tanah penuh lubang sejauh mata memandang. Lalu, dia sepertinya berdiri di puncak gunung, dan dapat melihat segalanya. Di bawah tebing, dia melihat seekor kucing 2 atau 3 kali lebih besar dari harimau. Meski besar, Ivan Reed yakin itu bukan harimau, tapi memang hanya seekor kucing. Kucing oranye. Kamu akhirnya datang. Sepasang mata hijau terbuka seperti kunang-kunang samar dan menatap Ivan Reed. Suara seorang pria bergema di telinga Ivan Reed seperti hantu. Apa itu kamu? Ivan Reed menatap kucing itu. Betul. Kamu sedang menungguku? Ya. Oke, kalau begitu tunggu sebentar lagi. Ivan Reed selesai berbicara dan memusatkan pikirannya. Di depannya, pemandangan villa kembali muncul. Melihat cincin Gwynwood di tangannya dengan seksama, dia memusatkan pikiran dan cincin itu pun menghilang. Hanya menyisakan bekas merah samar di jari kelingkingnya. Kucing yang bisa bicara. Mengingat semuanya yang terjadi tadi, Ivan Reed menyadari bahwa cincin Gwynwood tidak sederhana. Namun, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan ini untuk sementara waktu. Lalu, dia langsung menuju gerbang villa. Langit di luar sudah pagi. Di taman villa, bunga dan tanaman tercium wangi. Seorang wanita cantik berdiri di luar gerbang. Ellen Laval. Ivan Reed keluar dari tempat aneh itu karena merasakan kehadiran Ellen. Ellen tetap memesona seperti biasanya. Lekuk tubuh yang indah, bergelombang dan bergairah, membuat orang yang menatapnya terpana. Ellen yang berdiri di depan pintu sepertinya bersiap untuk membunyikan bel. Sayang! Presiden direktur yang dingin di mata orang lain, langsung melompat ketika melihat Ivan Reed. Kamu langsung melihatku ketika membuka pintu, apa kamu terkejut? Terkejut! Suasana hati Ivan Reed langsung membaik ketika melihat Ellen. Setelah memeluknya, dia menarik koper Ellen ke dalam villa. Sayang, di mana Laut? Bukankah dia ikut denganmu? Tuan Scott mengantarku sampai depan pintu dan pulang. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mengganggu kita. Ellen mencubit selangkangan Ivan Reed. Hai MPH, kamu hanya bertanya tentang Tuan Scott begitu masuk, kamu sama sekali tidak peduli tentangku. Lihat bagaimana aku akan menghukummu. Dia mendorong Ivan Reed ke sofa dan melangkah maju untuk membuka kancing pakaiannya. Jarak jauh membuat hati mereka semakin dekat. Di dalam villa, suara tabrakan tanpa pamrih dan nyanyian bernada tinggi dari lubuk jiwa terdengar. Di luar pintu, Yi, Erin, Nate, John, dan Jin yang bersembunyi saling memandang dengan wajah merah. Bab 264, Jawaban Positif. 4-5 jam kemudian, Ellen meringkuk ke dalam pelukan Ivan Reed. Tubuhnya halus dan lembut. Sayang, kamu yang menghukumku atau aku yang menghukummu? Hai MPH, jika ini berlangsung lama, aku tidak akan tahan. Aku akan mati kelelahan. Ivan Reed tak berdaya. Sejak dia mulai berkultivasi, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang melampaui orang biasa dan memang sangat menakutkan. Bekerja terlalu lama memang semacam siksaan bagi Ellen. Ivan Reed tersenyum dan bercanda. Kalau begitu, aku akan mencari seseorang untuk menemanimu. Oke. Ivan Reed awalnya mengira Ellen akan menolak, tapi siapa sangka dia akan langsung menjawab dengan serius. Aku sedang memikirkan ini, sayang, bagaimana pendapatmu tentang sahabatku? Untuk sesaat, Ivan Reed tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Apakah gadis ini sedang menjebaknya? Ellen berkata. 2 hari ini, aku sempat berbelanja dengan Cassie. Dia selalu mengungkit tentang kamu dengan sengaja atau tidak. Aku rasa dia menyukaimu. Ivan Reed langsung menjadi tegang. Ellen tidak bodoh. Sejak Cassie dan Ivan Reed datang ke Giant, Cassie selalu menyebut Ivan Reed padanya ketika dia kembali. Intuisi wanita memberitahunya bahwa Cassie menyukai Ivan Reed. Setelah itu, dia bahkan bertanya langsung pada Cassie. Lalu, dia mendapat jawaban positif. Ellen sedikit bingung, tapi dia tidak sedih. Sebaliknya, dia justru merasa senang. Cassie memandang rendah Ivan Reed dulu. Sekarang dia menyukai Ivan Reed. Apa artinya ini? Hal ini membuktikan bahwa penilaian Ellen sangat tepat. Dia sangat senang dan bahkan sedikit bangga. Kalau Ivan Reed memiliki lebih dari satu wanita, Ellen tidak keberatan. Era ini tidak sama seperti sebelumnya. Bahkan di masa lalu, seorang pria yang hebat memiliki seorang wanita di depan umum. Namun, entah berapa banyak wanita yang hidup damai bersamanya di belakang, bukan? Dia tidak keberatan dengan kehadiran Cassie. Selama Ivan Reed tulus padanya, Ellen tidak masalah meskipun bertambah beberapa wanita lain. Selain itu, dengan kemampuan Ivan Reed, Ellen benar-benar tidak bisa sanggup melayaninya sendiri. Jika dia benar-benar menyukaimu, aku tidak keberatan berbagi dengannya. Hal-hal baik seharusnya dibagikan dengan sahabat. Sayang, kamu tidak keberatan, kan? Ellen bertanya dengan ragu-ragu karena takut Ivan Reed tidak akan mengiyakan dan menyakiti hati Cassie. Kedatangannya kali ini, dia diam-diam berjanji pada Cassie bahwa dia harus membujuk Ivan Reed. Memang harus dibagi, tapi... Tidak ada tapi. Ivan Reed ingin mengatakan sesuatu tetapi dipotong oleh Ellen. Aku sudah meminta Cassie untuk datang ke Giant. Dia akan datang sore ini. Aku akan membawanya langsung ke villa untuk tinggal bersama kita. Lalu, aku juga menganggap kamu sudah setuju. Kamu tidak boleh mengingkarinya. Dia tidak menunggu Ivan Reed berbicara lagi. Ellen sudah berlari pergi untuk mandi. Cassie ini memang sangat hebat. Gumam Ivan Reed diam-diam. Dia masih memikirkan bagaimana menjelaskan hubungannya dengan Cassie kepada Ellen, tetapi dia tidak menyangka Ellen akan mengungkitnya. Pasti Cassie yang mengatakan sesuatu pada Ellen. Ya, hal ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah mandi, Ellen memasak makan siang. Ivan Reed kemudian keluar dari villa dan memanggil bayangan 5 bersaudara. Bagaimana? Apakah ada yang salah dengan istriku akhir-akhir ini? Tidak. Yi berkata. Ada beberapa pengganggu, tapi kami sudah diam-diam mengusir mereka. Oke. Ivan Reed memperhatikan kelima orang itu dan menyadari bahwa kekuatan mereka telah meningkat. Mereka telah menembus dari tingkat ketiga hanya dalam beberapa hari ke tingkat ke-6. Jika mereka berlima bekerja bersama, mereka akan menjadi tandingan dewa perang tingkat ke-9. Tidak ada perintah lain. Kalian lanjut lindungi Ellen. Setelah itu, Ivan Reed masuk ke dalam villa. Setelah masuk, dia mendapati telepon dari Seker. Tuan muda, apakah saya mengganggumu? Tanya Seker. Ada urusan apa? Ya, ada 2 hal. Katakan. Tuan muda, bukankah Anda meminta saya untuk mencari beberapa bahan obat tua atau sejenisnya? Giant akan mengadakan pelelangan besok. Kamar dagang Walker di bawah keluarga Walker yang memimpin pelelangan 5 tahun sekali ini. Setiap pelelangan akan muncul beberapa harta karun seperti bahan medis dan sejenisnya. Barang-barang pelelangan juga sangat rumit dan beragam, sepertinya Tuan muda bisa pergi melihatnya. Keluarga Walker? Apakah keluarga Walker dari salah satu keluarga bangsawan? Tanya Ivan Reed penasaran. Ya, tapi kamar dagang Walker dijalankan oleh orang-orang lingkar luar keluarga Walker, tentu saja. Orang-orang lingkar luar keluarga Walker memiliki status tinggi yang sama di mata orang luar, dan kamar dagang Walker juga memiliki reputasi tinggi. Lelang skala besar ini hanya terjadi setiap 5 tahun sekali. Apapun dimulai dengan nilai 2 miliar. Jadi jika Anda pergi ke pelelangan, Anda perlu memverifikasi modal terlebih dahulu dan mendaftar. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil orang yang akan mendapatkan surat undangan. Seperti keluarga Makami. Baiklah, kalau begitu kita bisa pergi dan melihat-lihat. Ivan Reed tiba-tiba menjadi tertarik. Bagaimana jika ada harta karun? Sekarang, dia sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Raja Kota Giant telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Penglihatan batinnya yang tak terkalahkan tidak berguna di depan Raja Kota Giant. Itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa meskipun Ivan Reed tidak bisa menembus Raja Kota Giant, dia menemukan sesuatu yang lebih aneh. Kemarin, masih ada seseorang di sebelah Raja Kota Giant. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya, tetapi Ivan Reed menyadarinya. Orang itu berdiri di belakang Raja Kota Giant, tetapi tidak ada yang melihatnya. Jika Ivan Reed tidak menggunakan penglihatan batin, dia tidak akan menyadarinya. Kekuatan Raja Kota Giant jauh melampaui orang biasa. Ivan Reed merasakan tekanan. Tekanan yang besar.
Dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk mengetahui apakah Raja Kota Giant adalah musuh atau bukan. Hal kedua adalah tentang keluarga Simon. Mereka mengirim uang pagi ini. Saya akan menyuruh seseorang untuk mengirimkan cek 600 triliun kepada Anda dalam setengah jam. Oke. Telepon pun terputus. Ivan Reed tiba-tiba teringat Ingrid Hasara, dia pun menghubungi Lark. Aku masih tidak bisa menghubunginya, kata Lark. Lalu, keluarga Hasara bukanlah eksistensi yang dapat saya sentuh, sehingga tidak dapat memulai penyelidikan meskipun saya mau. Tuan muda, bisakah Anda memeriksanya? Ingrid Hasara adalah orang yang hebat dan telah memberikan banyak kontribusi kepada grup Raspen. Saya mengkhawatirkannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Serahkan padaku, kamu dapat menjalankan grup Raspen dengan tenang. Ivan Reed terlihat serius. Ingrid Hasara diculik di depan matanya dan kemudian dibawa ke keluarga Hasara. Dia memiliki tanggung jawab untuk ini. Sepertinya dia harus pergi ke keluarga Hasara. Namun, dia perlu mencari tahu apa yang terjadi pada kucing di cincin Greenwood. Pagi tadi, dia keluar dari tempat aneh itu karena kehadiran Ellen. Di sisi lain, dia melihat seekor kucing besar yang bisa berbicara. Pikirannya agak bingung, gugup, dan tidak cocok untuk menghadapinya terlalu lama. Sekarang dia sudah lebih tenang dan siap untuk bertemu dengan kucing itu lagi. Saat Ellen sedang memasak, Ivan Reed kembali ke kamar, memusatkan pikirannya, dan mulai mencoba memasuki ruang aneh di dalam cincin Greenwood. Hanya dalam sedetik, lingkungan di sekitarnya berubah. Pintu hitam kembali muncul. Kali ini, Ivan Reed melangkah ke dalamnya dan melihat kucing oranye besar itu lagi tanpa ragu-ragu. Dalam kegelapan, matanya sangat aneh dan bersinar hijau, ia terus menatap ke arah Ivan Reed. Kita bertemu lagi. Kali ini, Ivan Reed berbicara lebih dulu. Ceritakan tentang asal-usul, latar belakang, dan mengapa kamu ada di sini. Bab 265, Bayaran Keluarga Havland. Kucing besar itu menatap Ivan Reed. Ia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dari matanya, Ivan Reed melihat semacam kemarahan dan dendam. Sepertinya kesal dengan kepergiannya barusan. Jika bukan karena mengetahui bahwa jenis kelamin kucing ini kemungkinan besar adalah laki-laki, Ivan Reed mungkin akan menjulukinya sebagai gadis pendendam. Jangan marah. Kemarahan tidak ada gunanya. Aku tahu bahkan jika kamu tidak menyukaiku, kamu tidak bisa membunuhku. Ekspresi Ivan Reed terlihat tenang. Meskipun kucing besar ini aneh, dia tidak khawatir sama sekali. Tampaknya tempat ini adalah wilayah dominan bagi Ivan Reed. Dia adalah dewa di tempat ini yang terhubung dengan gunung, sungai, dan bumi. Sederhananya, dia tidak takut. Berdiri di puncak gunung dan melihat kucing oranye besar, Ivan Reed menyadari bahwa kucing ini memiliki 3 ekor, dengan panjang ekornya telah melampaui tubuhnya sendiri. Terlihat seperti 3 ular piton raksasa yang merangkak. Kucing besar itu juga sedang berbaring. Cakarnya, seperti bilah tajam, bersinar dengan cahaya dingin. Namaku Mari. Setelah diam selama setengah menit, akhirnya ia membuka mulutnya dan menjawab pertanyaan Ivan Reed. Cincinmu disebut cincin tanpa batas. 1000 orang super kuat tinggal di cincin tanpa batas. Kami ingin meninggalkan cincin tanpa batas dan membutuhkanmu. Setiap dari kami sedang tertidur dan menunggumu. Cincin tanpa batas. Ivan Reed akhirnya tahu nama cincinnya. Beberapa ucapan dari Mari memberikan dampak besar baginya. 1000 orang super kuat di dalam cincin ini membutuhkan bantuan Ivan Reed agar bisa keluar. Dari sisi baik, 1000 orang ini mungkin terdampar. Jika dari sisi buruk, mereka sedang terpenjara? Tentu saja, Ivan Reed juga tidak yakin. Dia menyanggah dagunya dan mencerna informasi sedikit sebelum berkata. Pertama-tama, namamu bagus. Kedua, meskipun kamu bisa berbicara, kamu bukan manusia, paling-paling kucing yang agak aneh. Terakhir, di sini hanya ada kamu. Di mana 999 orang super kuat lainnya? Di cincin tanpa batas, memiliki ruang dalam jumlah banyak yang juga dikenal sebagai dunia tanpa batas. Setiap orang memiliki ruang sendiri. Singkatnya, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Kamu hanya perlu tahu bahwa saat kamu membuka pintu, kamu sudah membangunkanku. Mata Mari berwarna hijau. Entah kenapa, Ivan Reed melihat emosi yang kompleks di matanya, senang, gugup, takut, dan sedih. Begitu kamu membangunkanku, aku hanya punya 7 hari lagi. Dalam 7 hari, aku bisa memenuhi salah satu keinginanmu. Setelah keinginanmu terselesaikan, aku bisa meninggalkan dunia tanpa batas. Kata Mari dengan pelan. Pergi? Mata Ivan Reed menyipit. Kemana kamu pergi setelah keluar? Duniaku tidak memiliki hal yang aneh seperti kamu. Aku khawatir kamu akan menakuti orang lain. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu. Mari tak mau berkomentar terlalu banyak. Apakah semua keinginan yang bisa terpenuhi? Tanya Ivan Reed. Hal itu harus berada dalam jangkauan kemampuanku.
Oh, Ivan Reed mengangguk pelan. Melalui pembicaraan, Ivan Reed pada dasarnya memastikan beberapa hal. Pertama, Mari memang dipenjara di sini. Kedua, Mari sangat kuat, ia seharusnya adalah sejenis makhluk khusus yang mirip monster yang tercatat di buku-buku kuno. Setelah memikirkannya, Ivan Reed berkata, "Permintaan pertamaku adalah aku ingin 10 permintaan lagi. Kamu sedang bermimpi." Ivan Reed terdiam. Baiklah, celah itu ditutup. Dia tidak puas. "Bisakah kamu menjadikanku yang terkuat di restoran Royal?" "Tidak. Aku punya teman. Dia menginginkan 10.000 wanita cantik terbaik di dunia." "Tidak. Lalu apa yang bisa kamu lakukan?" Ivan Reed sedikit tertekan. Dia berpikir bahwa orang ini sama dengan lampu ajaib Aladin dalam legenda barat dan dapat membuat permintaan sesuka hati, tetapi tidak berhasil juga. Suasana menjadi hening. Setelah waktu yang lama, Mari berkata, "Pertama, jalan seni bela diri harus diambil selangkah demi selangkah. Jika aku meningkatkan kemampuanmu terlalu banyak, itu hanya akan menyakitimu. Kedua, kamu tidak dapat meminta sesuatu dari ketiadaan. Ketiga, hal-hal yang dapat aku lakukan untuk kamu terbatas, dan aku tidak dapat meninggalkan cincin tanpa batas dalam jarak 10 meter. Lalu, aku bisa keluar hanya setelah dipanggil olehmu. Jadi tidak banyak yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Bagaimana jika aku tidak membuat permintaan dalam 7 hari?" Tanya Ivan Reed. "Cincin tanpa batas akan meninggalkanmu." Kata-kata Mari melekat di sekelilingnya. "Demikian pula, aku juga tidak menderita selamanya. Bisakah kamu memberitahuku tentang asal-usul cincin ini?" Ekspresi Ivan Reed terlihat serius. Cincin ini mungkin terkait dengan keberadaan ibunya. "Tidak." Jawaban Mari sangat tegas. "Aku akan mencarimu ketika aku tahu apa keinginanku." Ivan Reed memfokuskan pikirkan dan meninggalkan tempat ini. Tentang keinginan, dia benar-benar belum memikirkannya. Selain itu, terlepas dari apakah ada 999 orang kuat di dalam cincin, setidaknya kucing ini orang super kuat. Setiap kali Ivan Reed berdiri di hadapannya, dia seperti seekor semut. Hanya saja memiliki banyak batasan. Mari adalah seorang yang kuat. Namun, kartu truf memang digunakan saat diperlukan. Lagi pula, masih ada 7 hari. Dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Berjalan keluar dari ruangan dan memasuki ruang utama, Ivan Reed mencium wangi makanan. Dia tidak tahu kapan Ellen Leval menguasai keterampilan memasak yang luar biasa. Dia mengenakan piyama renda merah muda, terbungkus celemek, dan sibuk di dapur. Sepintas, dia bisa melihat punggung yang indah dan kadang-kadang tubuhnya yang bagus. "Sayang, besok adalah hari ulang tahun kakekku. Ikutlah denganku untuk mengunjunginya. Kita sudah menikah begitu lama, dan kamu belum pernah melihat mereka." Ellen berkata sambil makan. "Besok?" Ivan Reed berpikir sejenak. "Tidak masalah. Ada lelang besok, tapi itu tidak masalah. Jika ada konflik waktu, dia tidak akan pergi." Dalam hatinya, keluarga akan selalu didahulukan. "Casey juga akan datang ke sini lusa. Dia akan mengembangkan diri di Giant. Dia ingin tinggal bersama kita untuk sementara waktu." Ellen tersenyum. "Sayang, kamu harus menghargai kesempatan ini. Casey adalah gadis baik yang tidak boleh kamu lewatkan." Tanpa menunggu Ivan Reed berbicara, Ellen melanjutkan. "Tempat tidur kita berdua terlalu besar. Tidak masalah bertambah 1 orang, karena akan terasa lebih hangat." Tatapan Ellen begitu polos dan tajam, seperti kait yang mencoba mengait jiwa orang. Jika bukan karena takut Ellen tidak tahan, Ivan Reed ingin menghukumnya lagi. Setelah makan, Ellen berganti pakaian profesional dan meninggalkan villa untuk pergi bekerja ke grup Raspen. Dalam waktu kurang dari 3 menit setelah dia pergi, Ivan Reed menerima cek 600 triliun dari keluarga Simon. Melihat cek di tangannya, Ivan Reed tiba-tiba teringat pengobatan antiris sebelumnya. Mereka memberinya kantong dokumen dan mengatakan itu adalah hadiah. Pada saat itu, dia terlalu sibuk untuk melihatnya. Setelah itu, Ivan Reed pun mengeluarkan dokumen dari dalam kantong itu. "Keluarga Havland ini cukup murah hati." Di dalam kantong dokumen, ada kontrak transfer ekuitas hotel. Hotel ini terletak di distrik timur, kota Giant, dan bernama Hotel Pantai Timur. Setelah Ivan Reed tanda tangan, hotel itu akan sepenuhnya menjadi miliknya. Bab 266, Kunlun. Selain itu, ada juga villa mewah di pusat kota Giant. Mengabaikan nilai hotelnya. Villa mewah saja bernilai 1,064 triliun. 1,064 triliun mungkin tidak seberapa untuk keluarga bangsawan, tapi itu sudah cukup banyak untuk orang kaya seperti keluarga Havland. Belum lagi ada hotel bintang 7 dengan 33 lantai. Selain bisnis hotelnya sendiri, nilai bangunannya jauh lebih dari 2,1 triliun. Tidak diragukan lagi, keluarga Havland cukup tulus. Dengan tindakan mereka dan kecerdasan Sebastian,
hanya masalah waktu sebelum keluarga Havlan melangkah lebih jauh. Kalian tidak boleh masuk, aku harus melapor kepada Tuan Muda dulu. Berhenti! Pada saat yang bersamaan, ada ketukan di pintu. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Ivan Reed melihat 9 orang masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan kuncir kuda dan korset. Wanita ini terlihat cerdas, berani, dan cukup hebat. Di belakangnya ada 8 pria, masing-masing mengenakan pakaian yang sama. Di bagian dada pakaian mereka, terdapat seekor naga yang disulam dengan benang sutra ungu. Maaf, Tuan Muda, mereka. Pengurus villa buru-buru meminta maaf kepada Ivan Reed. Saya tidak bisa menghentikan mereka. Tidak apa-apa. Ivan Reed memperhatikan tamu tak diundang di depannya dengan tidak senang dan mengerutkan kening. Siapa kalian? Namaku Lydia Clark. Wanita itu menginjak sepatu hak tinggi 5 cm, mendekati Ivan Reed, dan menunjukkan sebuah dokumen. Dari Biro Khusus Giant, Kunlun. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Ivan Reed melirik wanita itu. Aku akan memberimu nasihat, keluar dari villa ini dalam waktu 10 detik. Setelah melapor, kamu baru masuk lagi. Setelah melontarkan ucapannya, Ivan Reed mengeluarkan ponselnya dan menyalakan hitung mundur. Lydia sedikit mengernyit, melirik Ivan Reed, dan berpikir, apakah orang ini tidak terlalu sombong? Bagaimana dia bisa mengusir mereka yang berasal Kunlun keluar? Apakah kamu tahu siapa kami? Lydia berkata dengan tajam. Kami mengkhususkan diri dalam mengelola semua hal yang berkaitan dengan petarung di Giant dan memiliki hak untuk memasuki tempat manapun. Ivan Reed, silakan ikut kami. Ivan Reed melirik hitungan mundur dan berkata, kamu masih punya 5 detik. Lydia tidak punya niat untuk keluar dan menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya. 8 orang di belakang bahkan tersenyum menghina. Anak muda, anggota Kunlun bukan orang biasa. Jangan mengira dirimu adalah seorang petarung, sehingga berani menyombongkan diri. Mengusir kami keluar, kamu juga harus punya kemampuan itu. Meskipun Kapten Clark masih muda, dia adalah petarung tingkat Raja Perang. Beraninya kau memintanya untuk 10 detik sudah habis. Tiba-tiba, Ivan Reed langsung menyerang. Dengan satu langkah, dia mendekati Lydia. Sebelum Lydia bisa bereaksi, dia merasakan tangan besar menyeret dada dan paha kirinya. Lalu, tubuhnya menjadi ringan dan kehilangan berat. Kemudian, Ivan Reed membuangnya seperti membuang sampah. Ah! Sebuah teriakan terdengar. Lydia terjatuh sekitar 8 meter dari villa, meringis kesakitan. Lemparan ini akan mematahkan setidaknya beberapa tulang jika dia bukan seorang petarung. Kalian ingin aku melakukannya, atau pergi sendiri? Ivan Reed memandang 8 orang yang tersisa. Keadaan villa menjadi sedikit hening. Beraninya kau menyentuh orang Kunlun kami! Tangkap dia! Ada keheningan singkat selama 2 detik. 8 orang mengeluarkan tongkat mereka dan menyerang langsung. Namun, mereka tidak ada apa-apanya di depan Ivan Reed. Bahkan jika Ivan Reed tidak menggunakan energi dari roh, dia masih bisa menjatuhkan mereka seperti menangani seorang anak kecil dengan satu pukulan. Lydia menahan rasa sakit dan bangkit, tetapi dia justru melihat 8 orang dilempar dari dalam. Pada saat ini, ekspresi Lydia berubah lagi. Meskipun 8 bawahannya bukan tingkat dewa perang, mereka bisa menaklukkan seorang tingkat dewa perang awal setelah bekerja sama. Namun, mereka bahkan tidak bisa melawan anak muda ini. Wajahnya menjadi pucat setelah menyadari pria di dalam villa itu bukan orang biasa. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Di antara 8 orang itu, wakil kapten yang sedikit lebih kuat sudah berdiri kembali. Namanya Bernard Julius. Lengannya yang disentuh oleh Ivan Reed masih terasa sakit. Apakah kamu pikir kita bersembilan bisa menghadapinya bersama? Tanya Lydia. Sulit. Dia sangat kuat. Apakah kita benar-benar perlu melapor? Lydia enggan, tetapi dengan perintah ketat dari atas dan fakta bahwa Ivan Reed kuat, dia harus membungkuk setelah berpikir sejenak. Dia berkata dengan keras. Lydia Clark dari Kunlun, datang mengunjungi Tuan Reed. Aku tidak punya waktu. Keluar! Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, terdengar teriakan keras Ivan Reed di dalam villa. Raut wajah Lydia berubah. Mereka pun saling bertatapan. Lydia mendengus dingin. Orang ini terlalu sombong. Bahkan keluarga bangsawan akan menunjukkan rasa hormat pada Kunlun. Beraninya dia? Kapten, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Bernard tampak tidak enak. Sejak menjabat di Kunlun, dia bisa berkunjung kemana-mana tanpa hambatan dan mendapatkan berbagai perlakuan istimewa. Bagaimanapun, mereka memiliki hak khusus. Namun, mereka menemui hambatan hari ini. Kita tunggu di sini. Aku tidak percaya dia tidak akan keluar.
Lydia berkata dengan tegas. Lalu, dia segera duduk di tepi taman bunga kecil dan mulai bermain ponsel. Bernard dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menunggu. Di villa, Ivan Reed bisa merasakan bahwa mereka masih berada di luar pintu. Namun, dia juga malas memedulikan mereka. Ivan Reed tidak akan menurut kepada yang keras kepala. Orang-orang ini bergegas masuk dengan tampang orang-orang berkuasa. Sejujurnya, kalau Lydia tidak mengatakan bahwa mereka berasal dari departemen resmi Kunlun, mereka pasti sudah dilumpuhkan oleh Ivan Reed. Periode penangkapan energi tingkat kelima, sepertinya ini saatnya untuk mempelajari beberapa metode spiritual. Ivan Reed merasakan kekuatan yang berkembang di tubuhnya. Sekarang, dia akhirnya bisa mengendalikan ki di tubuhnya. Meskipun dia tidak bisa mengendalikannya dengan sempurna, itu masih jauh lebih baik daripada tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Mencapai periode penangkapan energi tingkat kelima memiliki banyak manfaat. Dia tidak hanya bisa berlatih metode spiritual, tetapi juga bisa membuat jimat yang lebih tinggi. Sepanjang hari, Ivan Reed tidak keluar dari gerbang dan terus berlatih metode pemicu guntur. Pada saat yang sama, dia mulai membuat beberapa jimat untuk menyelamatkan hidupnya dan mengusir roh jahat. Setelah malam hari, dia pun bersiap untuk keluar. Lillian mengajaknya untuk menonton film. Tubuh ramping itu melangkah keluar. Sosoknya yang tinggi dan kekar, dengan pesonanya, raut wajahnya yang tajam dan tampan. Wanita akan terpesona dan pria akan malu pada diri mereka sendiri. Lydia, yang telah menunggu hampir 1 hari untuk bertemu dengannya, merasa melihat seorang artis. Ketika dia melihat anak muda ini dengan hati-hati, dia menyadari bahwa Ivan Reed sangat tampan dan terpaku selama 2 detik. Paf! Lydia menjilat lidahnya. Bukan saatnya menjadi penggemar. Dia segera bergerak untuk mengejarnya. Tuan Reed, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Lydia Clark. Saya adalah kapten tim Kunlun. Tujuan utama Kunlun kami adalah untuk menangani peristiwa supernatural yang terjadi di dunia. Bos kami, kepala otoritas Giant Kunlun ingin bertemu dengan Anda. Ivan Reed berjalan sangat cepat, dan Lydia hampir tidak bisa mengikuti, jadi dia berhenti berbicara omong kosong dan menjelaskan niatnya secara langsung. Namun, Ivan Reed tidak berniat untuk berbicara dengannya sama sekali. Siapa bos Kunlun? Pikir Ivan Reed. Mereka mendobrak masuk rumahnya secara tiba-tiba dan berkata bahwa bos akan menemuinya. Ivan Reed meninggalkan villa, naik taksi, dan pergi. Bajingan! Aku tidak percaya kamu akan mengabaikanku selamanya. Lydia menghentakkan kakinya. Semakin Ivan Reed mengabaikannya, semakin bersemangat Lydia. Dia memimpin kelompoknya dan mengikuti dari belakang. Bab 267, Horor. Ivan Reed tidak pergi ke tempat kencan dengan Lillian. Waktu kencan mereka adalah pukul 8 malam dan sekarang masih pukul 7 malam. Dia naik taksi ke villa yang diberikan oleh keluarga Havlan di distrik pusat kota Giant. Villa itu disebut Villa Kedamaian Surga. Ivan Reed memasukkan katasan di gerbang dan berhasil masuk ke area villa. Villa ini memiliki area seluas 1.500 hektar. Area yang luas, termasuk 1 villa utama, 6 villa sekunder, dan 6 sub-villa. Semuanya dimiliki oleh pemilik yang sama. Villa utama dibangun seperti rumah courtyard, dengan suasana yang bermartabat, seperti singa yang merangkak di tengah area villa. Ketika Ivan Reed tiba di sini, dia menyadari bahwa villa itu bernilai lebih dari 1,064 triliun. Seharusnya villa ini berharga lebih dari 20 triliun. Seluruh area villa dibangun di tepi laut. Dia bisa mendengar suara angin sepoi-sepoi meniup ombak secara samar dan melihat pantai pasir yang bersih memperlihatkan cangkang yang berkilauan penuh warna di bawah sinar matahari. Lalu, ada 3 kapal pesiar baru yang berada di tepi laut. Dia berjalan ke arah lain. Taman itu penuh dengan bunga yang harum. Area anak-anak dilengkapi dengan baik dengan segala macam fasilitas. Sepintas, sebuah helikopter diparkir dengan tenang di tempat parkir. Butuh lebih dari 40 menit untuk mengelilingi seluruh villa Kedamaian Surga. Saat ini, ponsel Ivan Reed berdering. Tuan muda, sudahkah Anda tiba di villa Kedamaian Surga? Di sisi lain telepon, Antiri Hovlundi bertanya dengan hati-hati, seolah-olah dia takut disalahpahami oleh Ivan Reed bahwa dia mengawasinya secara diam-diam. Kemudian dia berkata, Tuan Reed, saya menerima pesan setelah Anda memasukkan kata sandi. Anda hanya perlu mengikuti instruksi pengoperasian di kantong dokumen untuk membatalkan informasi di sisi saya. Anda dapat merekam sidik jari dan wajah Anda. Jaringan dari seluruh area villa adalah sistem tertutup yang terpisah, dan informasinya sangat aman dan tidak akan mengalir keluar. Baik? Ivan Reed berkata. Apakah ada urusan lain? Tidak. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa tidak ada seorang pun di sana. Hanya beberapa staf yang memeliharanya sesekali. Jika Anda ingin pindah ke sana, Anda perlu menyewa beberapa pelayan, pembantu, dan tukang kebun. Karena privasi, Tuan muda, Anda harus merekrut orang sendiri. Tentu saja, jika Anda tidak keberatan,
Saya juga dapat membantu Anda menemukan beberapa orang yang dapat diandalkan. Antiri adalah pria yang berpengalaman. Dia tahu bahwa jika dia merekrut orang untuk Ivan Reed terlebih dahulu, ada kecurigaan untuk memantaunya. Ivan Reed tahu apa yang dimaksud Antiri. Alasan dia datang ke sini adalah karena di villa yang diatur oleh Seker Mak, setiap pergerakan Ivan Reed bisa terpantau oleh keluarga Mak. Meskipun keluarga Mak tidak berani melakukan apa-apa, dia juga tidak nyaman. Oke, Tuan Havland. Terima kasih. Ivan Reed tersenyum. Saya akan melakukan rekrutmen sendiri. Ngomong-ngomong, jika Anda atau keluarga Havland memiliki masalah ke depannya, Anda dapat menghubungi saya. Membalas niat baik dengan kebaikan yang lebih besar. Ivan Reed bukanlah orang yang pelit. Lebih baik memiliki satu teman lebih dari satu musuh lagi. Keluarga Havland tulus, jadi dia harus menunjukkan sikapnya. Terima kasih, Tuan Muda. Antiri terkejut. Dia tahu apa maksud Ivan Reed, dan wajahnya memerah karena merasa senang. Ivan Reed akhirnya mau mengakui keluarga Havland. Tidak sia-sia mereka membayar harga yang mahal untuk mendapatkan villa itu. Bahkan villa mereka sendiri cukup tertinggal dibandingkan dengan villa Ivan Reed, baik dari segi tata letak maupun lokasi. Namun, semua itu tidak rugi setelah mendapatkan pengakuan dari Ivan Reed. Modal bisa didapatkan kembali, tetapi orang berbakat akan berguna sampai generasi seterusnya. Jika mereka bisa mengandalkan Ivan Reed, keluarga Havland tidak akan terpuruk setidaknya selama 20 hingga 30 tahun ke depan. Setelah menutup telepon, Ivan Reed menyadari bahwa sudah waktunya, jadi dia pergi ke bioskop tempat dia berjanji dengan Lilian. Berapa banyak villa yang dimiliki orang ini? Di luar villa kedamaian surga, Lydia, yang duduk di mobil ketika Ivan Reed keluar, sangat marah. Mereka kelelahan sepanjang hari dan berlari ke seluruh Giant, tetapi mereka sudah kehabisan uang. Namun, orang ini memiliki begitu banyak villa. Ikuti dia! Dia membawa orang dan terus mengikuti di belakang Ivan Reed. Ivan Reed tidak mau memperhatikan mereka. Mereka bisa mengikutinya jika mereka mau. Lagi pula, bukan dia yang lelah. Tentu saja, alasan utamanya adalah orang-orang ini juga tidak jahat. Ivan Reed hanya ingin sedikit menghukum mereka. Tidak terlambat untuk berbicara dengan orang-orang ini setelah kencan. Bioskop Briggs adalah bioskop terbesar di distrik pusat kota Giant. Ivan Reed melihat Lilian segera setelah dia turun dari mobil. Dia berdiri di bawah lampu neon holografik bioskop. Rambutnya masih lurus seperti 2 hari yang lalu. Pada saat itu, rambut dia sedikit dikeriting secara khusus, sedikit melengkung, santai tetapi tidak berantakan. Di bawah 2 alis tajam, bulu mata ramping mengikuti mata indah yang jernih dan murni berkedip. Dia mengenakan jaket pendek berpotongan rendah putih yang terlihat sangat menarik. Pita bermotif hitam mengelilingi pinggang dan perut, yang menonjolkan pinggang rampingnya. Manset pakaiannya berpola rendah putih, dan sepasang lengan seperti teratai menjulang. Di bagian bawah, dia mengenakan rok bungkus putih, membungkus pinggulnya dengan erat. Kaki panjang lurus yang cantik memanjang dari ujung rok dengan sepatu bot putih di bawah kakinya, terlihat cantik dan elegan. Lilian telah berpakaian dengan cermat malam ini. Dia tidak berani berpakaian seperti ini di hari-hari biasa, bahkan dia sengaja membeli pakaian baru ini. Hanya ketika dia berdandan, kecantikannya semakin terlihat. Lampu yang menyinari tubuhnya membuatnya tampak seperti wanita cantik perkotaan, dengan wajah artis dan tubuh model. Wanita saja terus menoleh ke belakang, apalagi pria. Bahkan jika mereka memiliki pendamping wanita di sisi mereka, mereka tetap saja mengarahkan pandangan ke arahnya. Kenapa aku tidak menyadari gadis ini begitu cantik sebelumnya? Pikir Ivan Reed. Mata Ivan Reed terlihat berbinar. Bahkan jika dia mengenal Lilian, melihatnya malam ini, jantung Ivan Reed juga berdetak lebih kencang. Semua orang menyukai keindahan. Ivan Reed tidak terkecuali. Menatap Lilian, dia hampir tidak bisa mengalihkan pandangannya. Genit! Di dalam mobil di pinggir jalan, Lydia memberikan komentar seperti itu. Pada saat yang sama, dia juga berkaca di kaca mobil. Dia memang cantik. Bernard memandang wanita di bawah lampu neon di luar jendela dan berkata, Kapten, jika kamu berdandan, kamu tidak akan kalah darinya. Kamu juga primadona cabang Kunlun. Kapten, dia mendekatinya. Mereka mungkin saling kenal. Sial! Mereka saling berpelukan. Sialan! Wanita itu menciumnya. Bernard terus melaporkan berita terbaru karena merasa cemburu. Anggota lain pun mendekat ke jendela dan terus menatap pemandangan itu. Apa yang terjadi? Selain ada Ellen, dia masih memiliki wanita cantik lainnya? Mereka semua sangat marah. Lydia juga membelalakan matanya. Di bawah lampu neon, Lilian berinisiatif untuk mencium wajah Ivan Reed dan kemudian meraih tangannya. Ivan Reed, aku sudah membeli tiketnya. Ayo masuk. Oh, film apa? Ivan Reed melirik tiket film dengan rasa ingin tahu. Malam yang menakutkan.
Sebuah film horor. Bab 268, Rencana. Kamu suka nonton film genre begini? Ivan tampak penasaran. Bukankah perempuan lebih suka menonton film romantis? Aku belum pernah menonton film genre ini, jadi aku ingin coba. Lilian menundukkan kepalanya, wajahnya yang cantik sedikit merah. Dia melihat ke ujung jari kakinya. Kudengar dari temanku, akan lebih menarik kalau nonton film horor sama orang yang disuka. Sambil memegang tangan Ivan, Lilian masuk ke bioskop dengan perasaan gugup. Saat yang sama, di Giant, di villa dalam sebuah kompleks. Ada 7 orang di sini. Ketujuh orang ini adalah petarung yang ditempatkan di kerajaan Dragonfire oleh Aula Imperial. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat mendominasi. Di antara mereka, yang paling muda berusia 30 tahunan dan yang paling tua terlihat hampir seumuran dengan Sean yang sudah meninggal. Meskipun kalian semua termasuk dalam Aula Imperial, kalian tidak saling mengenal. Tolong perkenalkan diri kalian. Pria yang hampir seumuran dengan Sean mengambil inisiatif dan mulai memperkenalkan diri. Namaku Genji Saburo, penjaga khusus kelas 1 Aula Imperial. Murakami Goro, Yanudai Dari, Hoshino Teru, Tsuchumiya Lily, Yunorang Shika, Hatano Yuki. 6 orang lainnya juga memperkenalkan diri mereka secara bergiliran. Pada saat yang sama, chip di tubuh ke-6 orang itu juga menunjukkan informasi terperinci tentang satu sama lain. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah ahli di antara para ahli yang bersembunyi di berbagai kekuatan kerajaan Dragonfire. Di antara mereka, Genji, Suzumiya, dan Hoshino lebih kuat dari Sean. Kalian berkumpul di sini untuk membunuh sobat itu, serta untuk menaklukkan keluarga Simon. Aku sudah menyelidiki informasi mengenai sobat itu. 2 bulan lalu, dia masih terlihat biasa saja. Namun dalam waktu 2 bulan, dia tiba-tiba memiliki kemampuan yang luar biasa. Informasinya sudah kuunggah ke chip, silakan kalian lihat. Dengan keterampilan dan kemampuan yang luar biasa, Genji memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan Dragonfire. Setelah pusat Aula Imperial mengeluarkan perintah untuk membunuh Ivan, dia mendapatkan semua informasi dalam waktu kurang dari setengah hari. Tentu saja, dia tidak memperoleh beberapa informasi rahasia. Misalnya, cincin tanpa batas yang dimiliki Ivan. Informasi yang dia dapatkan hanya sebatas Ivan di mata orang awam. Misalnya, Ivan menjual resep krim intermittent super di pesta dan satuan seker, pernikahan luar biasa di kota Sisbek dan sebagainya. 5 menit kemudian, Genji berkata, pasti ada rahasia tersembunyi dalam dirinya. Kalau tidak, sobat dengan kekuatan seperti itu tidak akan mungkin bersembunyi selama belasan tahun. Akan lebih baik bagi kita untuk menangkapnya hidup-hidup dan cara paling aman adalah menggunakan seseorang yang dekat dengannya. Apakah ada yang keberatan? Genji mengatakan prediksi kerajaan Ayam Nia dengan wajah kusyuk. Tidak ada. Tidak ada. Semua orang menggelengkan kepala. Aula Imperial memiliki hierarki yang ketat. Genji adalah penjaga khusus kelas 1 dan memiliki hak untuk memerintah. Murakami, Yanoda, Yunorang, dan Hatano berada satu tingkat lebih rendah. Mereka tidak meragukan sama sekali. Suzumiya pun mengangguk setuju. Ini adalah rencana yang paling aman. Tidak perlu. Hoshino berkata. Apakah dibutuhkan strategi seperti itu untuk menghadapi sobat dari kerajaan Dragonfire? Apakah kamu tahu di mana dia saat ini? Aku akan segera pergi dan membawanya ke sini. Ini hanya masalah kecil. Hoshino adalah yang paling muda, tetapi kekuatannya hanya sedikit di bawah Genji. Dia mengenakan kimono hitam dan menginjak bakiak. Ketika dia menyebutkan kerajaan Dragonfire, matanya penuh dengan penghinaan dan rasa arogansi serta superioritas. Genji, kamu terlalu berhati-hati. Kalau bukan karena perintah dari atasan untuk bertemu denganmu, aku pasti sudah bertindak sendiri. Hoshino, aku pikir lebih baik berhati-hati. Saat Hatano mengatakan itu, dia menatap dengan penuh kekaguman. Meskipun dirinya sudah berusia sekitar 40 atau 50 tahunan, ketika dia melihat pria kuat seperti Hoshino, dia masih merasakan perasaan gembira dan ingin berhubungan. Benar. Genji berkata. Sobat itu aneh, jadi kita harus berhati-hati. Selain itu, kalau identitas kita di kerajaan Dragonfire terbongkar, upaya Aula Imperial selama bertahun-tahun akan sia-sia. Kamu terlalu berhati-hati. Hoshino melanjutkan. Kalau begitu, kalian pergi menangkap kerabat atau temannya, aku akan menemuinya. Baiklah. Genji berada pada tingkat yang sama dengan Hoshino, tentu saja dia tidak dapat memerintah Hoshino. Jadi dia hanya berkata, yang bersedia ikut dengan Hoshino, silakan pergi dengannya. Yang bersedia mengikutiku, ikutilah aku. Menurut laporan dari mata-mata, Ivan sedang berada di bioskop IMAX Breaks. Aku tidak butuh bantuan siapapun untuk menangani sampah dari kerajaan Dragonfire itu. Tanpa menunggu jawaban, Hoshino langsung pergi. Genji mulai membagikan pekerjaan penangkapan. Di bioskop Breaks,
Malam horor itu sangat menakutkan. Dalam bioskop, sebagian besar yang menonton film adalah pasangan pria dan wanita. Terdapat banyak orang yang terkejut dan berteriak. Ini dapat membuat hubungan antara pasangan menjadi lebih dekat. Lilian yang memang penakut, tidak berani melepaskan tangan Ivan. Ketika adegan horor muncul, dia tanpa sadar membenamkan kepalanya di kaki Ivan. Namun, karena penasaran, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak kembali menonton. Ketika dia melihat adegan horor, dia dengan cepat menoleh ke arah lain. Dalam situasi seperti ini, Ivan sudah tidak fokus untuk menonton film. Dia sudah lama merasa terganggu dan darahnya melonjak karena merasakan wanita cantik di pelukannya. Saat mengundang Ivan untuk menonton film horor, Lilian sudah mempersiapkan mental untuk apa yang akan terjadi. Namun, ketika dia merasakan adanya perubahan, dia tetap saja terkejut dan berpikir bahwa akan terjadi sesuatu. Untungnya, dia kembali sadar setelah 1 atau 2 detik dan wajahnya sangat panas. Namun, dia tetap tidak menjauhkan kepalanya. Sebaliknya, dengan berani dia mendekat. Dia juga merasa terkejut dan tercengang dengan tindakannya. Sialan! Ivan gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa. Lilian, aku mau ke toilet. Lilian kembali sadar dan bersiap untuk membiarkan Ivan lewat. Namun, Ivan meraih tangannya dengan sikap mendominasi. Ayo, sama-sama. Ini! Lilian memandang Ivan dengan terkejut. Mulutnya ragu-ragu, tapi tubuhnya sangat jujur. Tangan Ivan seperti tali menawan hitam putih, dia mengikuti Ivan keluar dari teater. Selama film diputar, hanya ada sedikit orang di kamar mandi. Ivan menuntunnya dan bergegas ke kamar mandi wanita untuk memenuhi nafsu. Setelah berakhir, keduanya keluar dari bioskop dengan bergandengan tangan. Wajah Lilian penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan, dia terlihat lebih feminin dari sebelumnya. Dia meraih lengan Ivan dan dipenuhi dengan suasana remaja dan gadis muda. Akan tetapi, saat keduanya baru saja keluar dari bioskop, tiba-tiba, seseorang terhuyung ke arah Ivan. Dalam kegelapan malam, terlihat jelas pakaian orang ini berlumuran darah. Ivan mengerutkan kening. Dia pernah melihat orang ini. Orang ini adalah salah satu dari 8 pria yang mengikuti Lydia. Tuan Reed! Dia terhuyung di depan Ivan. Tolong Kapten! Penampilan ini mengejutkan Lilian. Untungnya, dari sudut pandang Ivan, orang-orang di sekitarnya tidak melihat sesuatu yang aneh. Tidak apa-apa. Ivan menenangkan Lilian dan kemudian menatap orang Kunlun ini. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, penglihatan batinnya terbuka dan sekilas dia melihat perut pria itu. Shuriken 5 arah terperangkap di dalamnya dan darah terus mengalir di sepanjang luka. Bab 269, Ceroboh. Shuriken 5 arah jatuh ke dalam posisi yang sangat dalam, seperti paku yang tertancap di daging. Ia mengepal erat dan menusuk daging serta saraf pria itu. Yang paling penting adalah shuriken itu beracun. Dapat dilihat dengan mata telanjang, raut wajah pria itu sangat jelek, bibirnya hitam dan dia berbicara dengan terputus-putus, seolah-olah dia bisa meninggal kapan saja. Awalnya kami sedang berada di luar, untuk menunggu Tuan Reed, tapi, 20 menit yang lalu, kami melihat seorang pria berusia 30 tahunan yang mengenakan kimono. Dia memiliki aura petarung. Jadi, kami mendekat untuk bertanya. Akhirnya, pria itu berkata sambil mendekat ke arah Ivan. Tepat ketika berjarak kurang dari setengah meter. Tiba-tiba, was! Tidak tahu kapan belati muncul di tangannya. Pria yang tadinya terlihat sekarat itu tiba-tiba menikam Ivan dengan kecepatan kilat. Ivan sepertinya sudah mengantisipasi. Dia mengangkat tangannya dan meraih belati itu dengan tangan kosong. Lalu, dia memelintir keras. Belati itu dengan cepat berubah bentuk. Namun, telapak tangannya tidak luka sama sekali. Berani-beraninya kamu menggunakan trik menipu di depanku. Apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat bahwa racun itu hanya bertahan paling lama 5 menit? Ivan menunjukkan tatapan dingin. Di sisi lain, Lilian baru kembali tersadar saat ini. Dia ketakutan sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang-orang yang lewat melihat dengan heran, karena gerakan mereka tidak terlalu besar dan belati itu seperti terbuat dari plastik yang dapat berubah bentuk dengan mudah. Mereka mengira keduanya sedang bersenang-senang dan tidak ada yang peduli. Namun, pupil pria itu tiba-tiba mengecil dan dia merasa kagum. Awalnya, dia adalah salah satu staf internal Genji di Kunlun. Setelah menerima informasi bahwa Genji dan Hoshino akan datang ke sini, dia segera mencari kesempatan untuk menghubungi Hoshino dan bersiap untuk melakukan trik menipu Ivan terlebih dahulu. Hasilnya, dia tampak ketakutan dan gemetar. Persetan, dia mematahkan besi dengan tangan kosong. Bagaimana dia melakukannya?
Kulit kepala pria itu mati rasa. Dia berbalik dan berlari. Akan tetapi, bagaimana mungkin Ivan akan memberinya kesempatan? Dia menampar wajah pria itu. Kekuatan besar itu mengandung kekuatan spiritual. Pria itu ditarik seperti pohon dan jatuh 90 derajat ke tanah dengan keras. Mulutnya penuh darah dan tanpa sadar dia meludah. Sekelompok gigi dimuntahkan dan darah langsung mengalir. Sangat hebat. Lilian menutup mulut kecilnya. Dia terkejut dan merasa bahwa prianya sangat hebat. Lilian, pulanglah dulu. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Ivan menatap Lilian yang raut wajahnya penuh dengan kekaguman. Omong-omong, ini untukmu. Pakai di lehermu. Ini bisa mengusir roh jahat dan menghindari hantu, serta dapat memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas tidur. 2 lainnya bisa diberikan untuk orang tuamu. Ivan mengeluarkan 3 jimat. Salah satu jimat dilipat menjadi hati persik dan bagian tengahnya diikat dengan tali merah yang sangat halus. 2 lainnya dilipat menjadi segitiga. Ketiga jimat itu menyebarkan aroma yang enak. Oke. Lilian mengangguk dan menerima jimat itu. Dia memandang pria yang kesakitan di tanah dan dia tahu bahwa ada yang harus Ivan tangani. Dia berjinjit dan mencium pipi Ivan. Ivan, sampai jumpa di lain hari. Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri dengan wajah yang memerah. Gadis ini benar-benar sangat tenang. Ivan diam-diam menghela napas. Jika wanita lain yang melihat kejadian ini, pasti akan berteriak, bukan? Namun, itu normal. Lilian pernah melihat kejadian di mana 20.000 hingga 30.000 orang mengeluarkan senjata secara bersamaan pada konferensi pers grup medis langit. Selain itu, Ivan juga membunuh Yanko hari itu. Meskipun Lilian tidak melihat semua adegan, dia tetap saja pernah melihat sedikit. Sebagai perbandingan, pemandangan semacam ini bukanlah apa-apa. Saat berbalik, Ivan langsung memperlihatkan tatapan dingin. Dia membawa pria yang terluka parah itu seperti ayam dan pergi ke tempat yang lebih sedikit orang. Dia bertanya, "Katakan, kenapa kamu diam-diam menyerangku?" Tidak ada salahnya mengatakan ini. Ivan, Tuan Hoshino dari Aula Imperial sudah datang ke sini. Hei, apakah kamu ingat Tim Kunlun? Semuanya ada di tangan Tuan Hoshino sekarang. Pria itu menjawab dengan arogan. Apakah kamu berani membunuhku? Jika kamu membunuhku, mereka semua akan mati. Di mana Hoshino? Tidak perlu dikatakan lagi, Ivan sudah tahu bahwa orang ini kemungkinan besar adalah mata-mata di Kunlun. Kalau tidak, bagaimana Hoshino bisa tahu bahwa Ivan sedang berada di bioskop ini? Bagaimana pria ini bisa berada di tim Kunlun? Orang-orang dari Aula Imperial datang cukup cepat. Jika bukan karena Ivan mahir dalam pengobatan dan melihat bahwa ada kejanggalan pada racun itu, dia mungkin akan benar-benar tertipu. Benar saja, harus berhati-hati dengan orang jahat. Tentu saja, tidak masalah juga jika dirinya tertipu. Bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan orang itu menusuknya dengan belati, orang itu juga tidak akan bisa menusuknya. Alasan dirinya bertindak adalah karena dia tidak ingin pakaiannya rusak sehingga dia harus mengganti pakaiannya lagi. Hei! Mulut pria itu dipenuhi darah dan dia terlihat sangat menakutkan. Tuan Hoshino sedang menunggumu di atap bioskop. Baru saja pria itu menyelesaikan kalimatnya. Ivan sadar bahwa ada yang sedang menatapnya. Dia mendongak seketika. Benar saja. Di tepi atap bioskop Wegs, ada sosok berdiri di sana. Dia meletakkan tangannya di depan dada dengan penuh kebanggaan. Dia menunduk dan menatap Ivan. Kimononya berkibar dan di bawah sinar bulan, dia terlihat seperti utusan malam yang gelap. Harus diakui bahwa dia cukup tampan. Was! Was! Ivan mengangkat tangannya dan melemparkan 3 jarum perak yang memancarkan cahaya merah samar. Dengan jarak puluhan meter, hanya dibutuhkan waktu sedetik untuk ketiga jarum itu sampai ke tempat Hoshino. Detik berikutnya, ketiga jarum itu masuk dari bagian antara alis dan keluar dari bagian belakang kepala Hoshino. Jarum perak itu tidak berwarna saat masuk. Namun saat keluar, warna 3 jarum perak sudah berubah menjadi merah darah dan mendarat tepat di depan lidir dan yang lainnya yang sudah ditundukkan. Sementara itu, tubuh Hoshino jatuh dari ketinggian. Di udara, raut wajahnya penuh kengerian dan ketidakpercayaan. Dia jelas melihat Ivan bergerak dan mengeluarkan 3 jarum perak, dia juga telah bersiap untuk menghadang. Namun, pada akhirnya, sebelum dia bergerak, jarum perak sudah menembus kepalanya. 1 detik. Menempuh jarak puluhan meter, hanya membutuhkan waktu 1 detik. Apakah Ivan masih termasuk manusia? Saat tubuh Hoshino yang terjun bebas. Dia dipenuhi dengan keputusasaan dan bayangan kematian menyelimutinya. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, begitu dia mendarat, nasibnya tidak akan berbeda dengan orang biasa yang jatuh dari ketinggian 20 hingga 30 meter. Dia pasti akan meninggal. Pada saat ini, Hoshino sangat menyesal.
Dia tidak seharusnya bertindak sendiri, apalagi meremehkan lawannya. Namun, orang ini sangat kuat. Bahkan jika dia tidak meremehkan atau bertindak sendiri, dia akan tetap mati, bukan? Dia tahu bahwa kali ini, Aula Imperial telah bertemu saingan yang sangat hebat. Dia adalah orang bijak dan terkenal di kerajaan Ayamnia. Tapi pada akhirnya, dia malah berakhir seperti ini. Dia pernah memikirkan 10.000 cara untuk meninggal, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggal secara tergesa-gesa dan menyesakkan. Dia tidak terima. Dia berteriak, "Ah! Bung!" Namun, akhir cerita tidak berubah karena keengganannya. Saat terdengar suara keras jatuh ke tanah, dia terbaring di tanah dengan postur yang aneh yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Anggota tubuh, fitur wajah, dan kepalanya semuanya rusak dan tidak ada yang lengkap. Darah mengalir di sekitar. Hoshino sudah meninggal. Bab 270, datang untuk bertemu denganmu. Sialan! Apa yang terjadi? Seseorang melompat dari gedung. Ayo, pergi lihat. Bah, dia masih memakai kimono. Pikirannya tidak baik. Ini merupakan kematian yang baik. Pemandangan itu menarik perhatian semua orang yang berada di sekitar bioskop dan mereka menunjuk Hoshino. Di atas atap, Lidir dan yang lainnya mencoba melepaskan diri. Mereka pergi ke tepi atap untuk melihat ke bawah. Mereka melihat Hoshino yang telah meninggal dengan menyedihkan. Wajah mereka penuh keheranan dan keterkejutan. Apa-apaan ini? Dia sudah meninggal? Bernard sedikit tidak percaya. 1 detik sebelumnya, mereka masih merupakan tahanan. Namun, detik berikutnya, orang yang menahan mereka sudah meninggal. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan sulit dipercaya. Mereka sedang berpura-pura atau sedang bermain akrobat? Wakil Kapten, dia benar-benar sudah meninggal. Seorang anggota tim berkata, 3 jarum perak itu adalah penyebab kematian, tapi siapa yang melakukannya? Jangan-jangan orang itu. Mereka saling memandang. Sosok remaja muncul di benak mereka secara bersamaan. Ivan. Pasti dia. Karena Hoshino pernah mengatakan bahwa tujuan perjalanan ini. Karena dia ingin menangkap Ivan hidup-hidup. Para petarung yang mereka kenal di sekitar bioskop ini tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Hoshino dengan mudah. Satu-satunya yang tersisa yang tidak banyak mereka ketahui adalah Ivan. Dalam sekejap, atap tiba-tiba menjadi sunyi. Jika itu benar-benar Ivan, dia terlalu menakutkan. Hoshino dapat membunuh mereka semua, tapi dia malah dibunuh oleh Ivan. Seberapa kuat pemuda itu? Di masa depan, sejauh apa dia bisa berkembang? Mereka tidak percaya bahwa seorang remaja yang berusia 18 hingga 19 tahun dapat memiliki kemampuan seperti itu. Itu bahkan lebih ajaib daripada sulap. Lydia berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke bawah bioskop. Dia melihat ke sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, matanya menyipit dan dia terdiam. Dia melihat. Di tepi bioskop itu, ada seorang remaja yang membelakanginya sedang menyalakan rokok. Sementara kaki remaja itu sedang menginjak wajah mata-mata Kunlun. Remaja itu bukan orang lain melainkan Ivan. Lydia ingin mengatakan sesuatu dan dia membuka mulutnya. Namun, dia baru menyadari bahwa jaraknya terlalu jauh, jadi dia kembali menutup mulutnya. Ivan sepertinya tahu bahwa Lydia sedang menatapnya. Dia melambaikan tangannya ke arah belakang dan meninggalkan mata-mata yang sudah patah kaki dan tangan serta penuh ketakutan. Dia merokok dan berjalan pergi selangkah demi selangkah. Dia menyembunyikan pencapaian dan ketenarannya. Ayo pergi dan bersihkan kekacauan. Lydia menghela napas. Kita juga perlu melaporkan ke atasan tentang masalah internal di Kunlun. Kita perlu menyelidiki secara saksama. Bagaimana dengan Ivan? Bernard bertanya. Apakah kita masih akan mengikutinya? Tapi kita harus menyelesaikan masalah Hoshino dulu. Kita juga harus memberitahu bos tentang masalah hari ini dan lihat keputusannya. Siapa suruh kamu berlagak di depanku? Rasakan itu. Saat melewati tubuh Hoshino, Ivan meliriknya dari jauh dan langsung pergi. Saat Hoshino muncul, dia memang sudah ditakdirkan untuk mati. Bagaimanapun, dia hanya sedikit lebih kuat dari Shan. Sebelum Ivan menerobos, dia sudah bisa membunuh Shan dan kekuatannya saat ini sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada periode penangkapan energi tingkat kelima, dia sudah bisa mengendalikan sebagian besar energi dari roh. Dia hanya perlu membiarkan energi dari roh menempel ke jarum perak. Membunuh karakter kecil seperti Hoshino hanyalah masalah kecil. Satu-satunya yang disayangkan adalah Ivan tidak memiliki kesempatan untuk mengisap energi dari roh milik Hoshino. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, energi dari roh dalam tubuh Hoshino tidak akan berpengaruh besar untuk dirinya. Biarkan saja Hoshino mati. Namun, Aula Imperial. Dia sudah mendapatkan informasi dari mata-mata itu. Masih ada 6 orang lagi. Di antara mereka, ada seseorang yang bahkan lebih kuat dari Hoshino.
Siapa namanya? Genji? Ivan ingin lebih cepat bertemu dengan orang-orang ini. Sayangnya, status mata-mata itu terlalu rendah. Dia tidak tahu di mana mereka berada, apalagi rencana mereka. Ivan hanya bisa menunggu dengan tenang. Menyakitkan. Sesampainya di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Pendekar baru harus melakukan hal yang berpengaruh terlebih dahulu. Ellen sedang lembur lagi. Ivan tidak ada kerjaan dan dia mulai mengemasi barang-barangnya. Dia menghubungi orang dari keluarga Mark. Sekar secara pribadi membawa orang untuk membantunya pindah ke kedamaian surga. Dan dia juga mengirim alamat kedamaian surga ke Ellen. Pada saat yang sama, dia juga menghubungi dan meminta kesatria pisau terbang Doni untuk mengantarkan ibunya ke sini besok. Bibi dan pamannya juga diatur oleh Lard untuk pindah pekerjaan ke Giant. Segera, dia mengirim pesan kepada Augias dan memintanya untuk menetap di sini. Namun, Augias menolak. Dia mengatakan bahwa dia sudah menjadi orang yang tidak berguna dan memiliki identitas khusus. Sekarang dia telah menemukan Ivan, jadi dia hanya ingin menghabiskan masa tuanya dengan tenang di kota Sisbei. Augias bersikeras, jadi Ivan sementara menyerah. Setelah membereskan semuanya, Ivan tidak tidur. Sebaliknya, dia terus berkultivasi. Pada saat yang sama, dia berlatih metode pemicu guntur. Samar-samar, di atas villa, lapisan cahaya listrik kecil melintas di awan dari waktu ke waktu. Pada saat yang sama, di kompleks Alright, Giant. Ini adalah rumah Lillian. Meskipun kompleks ini tidak terlalu kaya dan berkuasa, dapat membeli rumah di Giant sudah tidaklah mudah. Keluarga Lillian tidak kaya, tapi dia juga termasuk di atas kelas menengah. Biasanya, aturan di keluarganya sangat ketat. Dia sangat jarang keluar di malam hari. Dia mengatakan bahwa dia pergi berbelanja dengan sahabatnya malam ini, saat dia pergi berkencan dengan Ivan. Sudah pukul 11.20 saat dia tiba di rumah. Biasanya, orang tuanya sudah tidur. Namun malam ini, ketika dia membuka pintu, dia melihat bahwa lampu masih terang. Di ruang tamu, ayahnya Sheldon, bibinya Anne, saudara tirinya Ian dan ibu kandungnya Shari, semuanya ada di ruang tamu. Pada saat yang sama, ada juga seorang pria paruh-baya yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan seorang pemuda berusia awal 20-an. Pria paruh-baya itu mengenakan setelan jas. Dia duduk di atas dan menyelangkan kakinya. Pemuda itu duduk di sebelahnya dan terlihat sangat mirip dengannya. Seharusnya mereka adalah ayah dan anak. Lillian tidak mengenal mereka. Ketika pria itu melihat Lillian yang sudah pulang, dia tersenyum dan berkata, "Lillian, kamu sudah pulang. Apakah kamu masih ingat denganku?" Lillian tampak bingung. Dia adalah orang yang tertutup, jadi dia tidak menjawab. Dia menatap ayah dan kedua ibunya dan bertanya siapa orang ini dengan tatapan matanya. Hanya saja, sebelum ayahnya sempat memperkenalkan orang itu, pemuda itu sudah mendengus dingin dan marah. "Kamu memang cantik, tapi ini bukan modal harga dirimu. Berani-beraninya kamu tidak menjawab saat ayahku berbicara denganmu. Apakah kamu tunarungu?" Haha, Lillian memang seperti ini. Dia sangat pemalu dan tertutup. Sheldon berkata dengan tergesa-gesa. "Lillian, cepat kemari. Perkenalkan, ini pamanmu, Kano dan ini sepupumu, Martin." "Oh, paman, kakak." Lillian menyapa keduanya. Pada saat yang sama, dia merasa ragu. Kapan dia punya paman dan sepupu tambahan? Bukankah ayahnya pernah bilang bahwa orang tua ayahnya sudah lama meninggal dan ayahnya tidak punya saudara? Dan juga, Martin sangat kasar walau sedang berada di rumah Lillian. Kano juga tidak berusaha menghentikannya. Sebaliknya, Kano malah tampak seperti menerima begitu saja. Lillian merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia bingung, dia tidak bertanya begitu banyak. Dia tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan pada malam yang sudah larut ini. Setelah menyapa mereka, dia melanjutkan. "Paman, kakak, aku akan kembali ke kamarku dulu." Setelah kerja keras saat berada di toilet bioskop Briggs, Lillian sudah kelelahan dan kakinya lemas. Dia hanya ingin tidur dengan nyenyak setelah mandi. Namun, dia baru saja berjalan 2 langkah, Sheldon langsung berkata, "Lillian, tunggu dulu. Sini duduk sebentar. Paman datang untuk bertemu denganmu kali ini." Bab 270